Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yuyun Sri Nurani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi bab 2 Bahasa Jawa kelas 11 tentang novel. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yang pertama adalah memahami isi petikan novel berbahasa Jawa. Kemudian yang kedua, menceritakan isi petikan novel berbahasa Jawa. Indikator yang harus kalian capai selama pembelajaran ini, yang pertama adalah kalian harus bisa menganalisis unsur-unsur pembangun novel. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menceritakan kembali isi petikan teks novel dengan menggunakan ragam bahasa sesuai dengan konteks dan norma. Pangerteni novel. Novel yaiku karya sastra awujud prosa kang misuwur, kang ngemot cerita-cerita kang rinakit urut miturut pembabakan. Novel ngemot unsur-unsur intrinsik lan ekstrinsik kang sesambungan. Jadi novel adalah sebuah karya sastra yang berwujud prosa yang terkenal, yang mengandung cerita-cerita yang disusun secara urut menurut pembabakan. Novel itu mengandung unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik yang bersambungan satu dengan yang lainnya. Salajengipun unsur-unsur novel menika wonten kalih, inggih menika unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu tema, setting, punjering cerita, alur utawi plot, paraga, lan gaya bahasa. Unsur ekstrinsik iki ngemot latar belakang penciptaan, sejarah, biografi pengarang, lan sak piturute sak njabane unsur intrinsik. Jadi unsur-unsur di dalam sebuah novel itu ada dua macam, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu ada tema, setting, kemudian sudut pandang cerita, alur atau plot, penokohan, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsik itu mengandung atau memuat latar belakang penciptaan, sejarah atau biografi pengarang, dan seterusnya yang berada di luar dari unsur intrinsik. Baiklah, salajengipun kita cobi ningali pangertene setunggal-setunggaling unsur-unsur ingkang wonten ing sakjroné novel. Kang nomor 9 inggih menika tema. Tema iku minangka ide pokok utawa masalah kang utama kang ndasari lakuning cerita. Jadi tema adalah ide pokok atau masalah yang utama yang mendasari jalannya sebuah cerita. Salajengipun setting. Setting iku minangka latar belakang sing mbantu cektaning laku cerita. Setting ngemot waktu, papan utawa panggonan, lan sosial budaya. Jadi setting itu adalah latar belakang yang membantu jelasnya jalan sebuah cerita. Jadi setting itu bisa mengandung waktu, tempat, atau sosial budaya. Punjering cerita kapérang dadi 3, yaiku pangrakite penulis nggunakake sudut pandang paraga utama. Ingkang nomor 2, pangrakite nggunakake sudut pandang paraga bawahan. Ingkang nomor 3, pangrakite nggunakake sudut pandang impersonal. Jadi, punjering cerita atau sudut pandang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penulis menggunakan kata ganti orang pertama. Yang kedua, penulis menggunakan kata ganti orang ketiga. Dan yang ketiga adalah sudut pandang impersonal. Jadi di mana penulis berada di luar cerita, ia melihat, mendengar, serta mengetahui sampai ke dalam pikiran tokoh dan mampu mengisahkan rahasia batin yang ada di dalam
tokoh tersebut. Alur utawi plot yaiku rerangkening utawa cengkoronganing prastawa utawa kedadean ing crita. Alur dipérang dadi loro yaiku alur maju utawa progresif lan alur mundur utawa flashback progresif. Jadi alur itu dibedakan menjadi dua, yaitu alur maju dan alur mundur. Sedangkan pengertian alur sendiri adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang ada di dalam sebuah cerita. Paraga iku nggambarake karakter kanggo paraga utawa pelaku. Jadi paraga atau penokohan adalah menggambarkan karakter dari para tokoh atau pelaku yang ada di dalam. Gaya bahasa yaiku gaya kang digunakake ing novel kasebut. Gaya bahasa adalah pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra itu semakin hidup. Gaya bahasa biasanya juga disebut dengan majas. Salajengipun, nilai-nilai kang kamet ing novel menika wonten 6, inggih menika nilai sosial, nilai etik, nilai hedorik, nilai spirit, nilai koleksi, lan nilai kultural. Nilai sosial iki nilai kang ndadekake wong luwih ngerti lan memahami panguripane wong liya. Jadi nilai sosial ini adalah menjadikan orang lebih memahami kehidupan orang lain. Nilai etik iku nilai kang ana ing novel kang surasane bisa nguwangake pamacane. Ya, dadi kanthi maca novel jenis iki bisa ngundhakake rasa sampurna ing diri pribadine. Jadi nilai etik ini adalah nilai yang terkandung di dalam novel itu di mana bisa menjadikan manusia itu seperti manusia. Jadi menjadikan orang itu sebagaimana mestinya. Kemudian yang ketiga, nilai hedorik iki menehi rasa seneng marang pamacane, mula bisa katut ing sajroning crita. Jadi nilai hedorik ini adalah memberikan rasa senang kepada pembacanya sehingga bisa masuk di dalam cerita. Yang keempat, nilai spirit iku surasane bisa ngadepi sikep urip lan kapitayane pamaca. Mula pamaca duwe kapribadian kang percaya marang diri pribadine dhewe. Jadi nilai spirit ini isinya itu bisa menghadapi sikap hidup dan kehidupan dari pembacanya. Oleh karena itu di dalam nilai spirit ini orang-orang bisa mempunyai percaya diri, percaya terhadap diri sendiri, membangkitkan semangat untuk percaya diri. Yang kelima adalah nilai koleksi. Nilai koleksi yaiku nilai kang ana ing novel kang diwaca tundhone pamaca kepengin duweni novel iku. Jadi nilai koleksi ini adalah nilai yang ada di dalam sebuah novel di mana para pembacanya itu bisa membaca berkali-kali, membaca dan membaca lagi sehingga dia ingin mengkoleksi atau memiliki novel tersebut. Yang keenam adalah nilai kultural. Nilai kultural iku nilai kang ana ing novel kang menehi lan nglestareke budaya lan adat masyarakat tundhone pamaca bisa ngerteni kabudayan ing papan utawa daerah liya. Jadi nilai kultural ini adalah nilai kebudayaan yang terkandung di dalam novel di mana para pembaca itu bisa memahami kebudayaan atau adat dari masyarakat yang ada di daerah yang lain. Salajengipun novel hiburan. Novel hiburan iku minangka wacan kang nglipur kang asifat personal lan surasane saperangan gedhe mung gegambaran samar utawa fantasi panulise. Novel hiburan iku nyeritakake bab-bab kang endah kayata katresnan, wewangunan endah, papan panggonan kang endah lan sapiturute. Jadi novel hiburan itu adalah sebuah bacaan yang menghibur, yang bersifat personal dan isinya sebagian besar itu menggambarkan fantasi daripada penulisnya. Jadi novel hiburan ini menceritakan bab-bab yang
indah atau yang menyenangkan seperti percintaan, bangunan-bangunan yang indah, tempat-tempat yang indah, dan seterusnya. Jenis-jenis novel hiburan wonten 6 inggih menika novel detektif, novel roman, novel misteri, novel gotik, novel kriminal, lan novel fiksi ilmiah. Demikian materi bab 2 kelas 11 SMK Bahasa Jawa tentang novel. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Semangat belajar tanpa batas. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.